Hai guys, welcome back. Hari ini aku akan bikin video best and worst cushion. Nah, jadi cushion ini adalah produk yang aku suka banget pakai, bahkan udah jarang banget pegang foundation. Jadi aku akan kasih tahu ke kalian yang mana favorit aku. Jadi akan ada 3 kategori. Yang best adalah produk yang aku suka banget, aku sering pakai dan aku highly recommend ke kalian. Yang kedua adalah kategori okay, yang artinya itu bukan favorit aku tapi I don't hate it juga, jadi ya di tengah-tengah. Dan yang ketiga adalah yang miss. Ini bukan worst ya, jadi worst ini cuma buat clickbait doang. Sedikit disclaimer dulu, gak bermaksud menjelekkan brandnya, malahan ini brand yang I really love. Cuman ya sayangnya untuk cushionnya kurang cocok di aku. Jadi langsung aja kita mulai. Tipe kulit aku tuh normal to dry, dan karena aku tinggal di Bali yang panas dan lembab, jadi aku butuh cushion yang bener-bener bisa awet, nggak cepet luntur, dan nggak crack di fine lines gitu, yang nggak berat. Ini total ada 11 brand, sebenarnya ada lebih, cuman ada yang udah expired dan lupa taruh di mana. Jadi aku review aja apa yang ada, dan ini tuh pada viral dan terkenal, jadi kalian pasti tahu deh. Langsung mulai dengan yang best cushion. Yang pertama, ini dari Guel Cosmetics. Sebenarnya aku beli ini khusus buat video best and worst. Sering banget orang bilang bagus, tapi aku belum pernah cobain. Dan setelah aku beli dan cobain, turns out ini memang bagus banget sih. Kenapa? Karena dia itu cantik banget di wajah hasilnya. Medium coverage, nggak matte tapi juga nggak glowy. Kayak pas-pas di tengah. Tapi habis apply itu ada sedikit luminous glow yang bikin kulit kita kelihatan healthy dan hidup gitu. Shade-nya juga bagus. Ini warna yang light, mare. Dia tuh lebih ke yellow, jadi habis pakai itu kayak cakep, nyatu ke kulit. Ini tuh sedang sih, dia nggak super ringan tapi juga nggak berat. Dan dia tuh awet, nggak crack, nggak luntur. So ya ini dia my first favorite, I love it. Baru pakai 2 mingguan udah langsung jatuh cinta dan pakai setiap hari. Lanjut, ini aku sebut nggak berdasarkan ranking ya, jadi kayak random aja. Yang kedua ini, Skintific yang Cover All Perfect Cushion. Ini tuh bisa dibilang semua orang yang coba, semua orang bilang bagus banget. Kayak aku belum nemu orang yang bilang kayak ini jelek. Nah, ini tuh tipe cushion yang beda banget sama cushion lain karena dia tuh paling full coverage. Habis dipakai, kulit tuh langsung flawless. Mau bekas jerawat, apapun itu semua ketutupan. Even pori-pori yang gede, habis pakai ini tuh kayak hampir hilang gitu loh, bener-bener se-flawless itu. Ini tuh juga super awet. Nah, karena ini full coverage, jadi sebenarnya dia nggak yang ringan kayak nggak pakai apa-apa. Kalau pakai ini tuh pasti kelihatan pakai makeup, tapi nggak kelihatan tebel gitu loh di wajah. Dan yang terpenting ya aku bilang tadi, dia long lasting, jadi nggak cepet minyakan. Terus dia juga awet banget seharian, jadi ini cocok banget kalian pakai buat acara juga. Kalau mau buat daily bisa, tapi tipis-tipis aja. So, yeah. This is so good sih, you guys have to try it. Next adalah ini, Something yang copy paste breathable cushion. Ini udah sering banget aku bahas. Dan tiap kali di Instagram tuh selalu ditanya, Kak, bagusan yang mana? Something apa Skintific? Sebenarnya kedua produk ini tuh berbeda banget. Yang ini kan yang super flawless, yang full coverage. Ini tuh tipe cushion yang natural banget, like my skin but better. Jadi bisa kebayang lah ya, senatural apa. Ini tuh lebih ke light to medium coverage. Hasilnya itu juga kayak natural finish, ada glowy-nya. Terus dia juga awet. Pokoknya pakai ini tuh kayak ringan, kayak kulit asli kita gitu loh. Pokoknya sebagus itu. Jadi kalau ditanya bagusan Skintific apa Something, ya beda sih, dua-duanya bagus. Jadi kalian coba aja dua-duanya. Pokoknya kalau mau natural, Something. Kalau mau yang full coverage, Skintific. Kalau di tengah-tengahnya, dua ini, si Guel. Next, ini tuh brand Korea. Dan sebenarnya aku udah jarang banget pakai produk Korea. Karena brand lokal tuh udah bagus gitu loh. Menurut aku kelebihan brand lokal tuh, mereka ambil referensi dari brand luar. And they make it even better with affordable price. Itu yang bikin mereka kenapa so good. Anyway, yang keempat adalah ini. Moonshot, ini tuh yang performance cushion light fixing. Aku shade 21N. Nah, ini tuh sebenarnya aku dapet pas acara di Korea tahun lalu, dan ini juga bagus banget. Sebenarnya dia mirip banget sama yang Guel, cuman yang Moonshot lebih high coverage dan lebih glowy sedikit. Tapi sama-sama long lasting dan cakep banget di kulit. Licin, mulus, tapi nggak minyakan juga. Kalau misalnya kalian nyari brand Korea, aku rekomen banget Moonshot. Dan aku udah lihat beberapa video orang tentang ini dan they all love it sih. Aku belum ketemu bad review tentang produk ini. So, yeah, Moonshot, you're doing good. Selanjutnya, sebenarnya ini dibilang favorit banget juga enggak, tapi juga nggak oke. Jadi ngerti lah ya. Nah, next adalah ini.
YSL yang Touch Eclat Glow Pack Cushion High Cover Mesh Foundation. Sebelum aku review ini, aku cuma mau bilang, untuk luxury brand, biasanya produk mereka tuh nggak yang terlalu high coverage gitu loh. Mungkin target market mereka tuh lebih ke orang kaya yang memang kulitnya udah bagus, udah mulus, yang jarang kena matahari. Jadi nggak butuh cover-cover gimana gitu loh. Jadi walaupun ini tuh high cover tulisnya, itu medium doang guys, nggak high sama sekali. Anyway, ini packagingnya memang cantik dan mewah gitu ya. Bagian dalamnya tipe yang mesh, jadi bukan sponge. Puffnya ini terbaik sih, terbest dari yang aku punya di rumah. Bener-bener kayak lembut, terus agak dingin gitu loh, nggak tahu kenapa, terus wangi gitu loh, kayak wanginya mahal. Nah, untuk cushion ini sebenarnya aku suka karena dia tuh teksturnya paling buttery. Jadi pas kita pakai tuh kayak mentega gitu loh. Dan hasilnya ini tuh glowy, sehat. Tapi karena glowy, jadi kalau di Indo pakai ini tuh agak sedikit terlalu becek. Ini tuh perfect banget sih di negara yang 4 musim yang dingin. Pakai ini pasti bagus banget. Jadi kalau mau beli yang luxury, aku rekomen yang YSL. Lanjut, ini tuh Bare & Bliss True Beauty Inside Cushion. Ini tuh sebenarnya aku suka, tapi aku jarang pakai karena shade-nya tuh terlalu oranye gitu di mukaku. Ini udah paling terang sih yang nomor 1. Tapi sebenarnya dari sisi packaging, dari sisi formula ini juga cakep. Dia tuh coveragenya tinggi sih. Terus juga lumayan awet dan cantik gitu loh di wajah. Terus harganya juga nggak mahal, jadi kalau kalian nemu shade yang pas, ini oke juga. Next adalah kategori yang oke. Nah, jadi yang I don't hate it, but also I don't use it often. Nah, ini yang pertama ada dari Rose All Day yang The Realest Lightweight Essence Cushion. Jadi sebenarnya Rose All Day itu brand favorit aku banget sih. Kalau kalian nonton video collab aku dengan Kak Rachel, you'll know, sampai Kak Rachel bilang, kamu boleh deh jadi brand ambassador-nya Rose All Day. Karena emang aku sesering itu pakai produk mereka. Cuman untuk cushionnya, ini aku masuk ke oke aja. Kenapa? Pertama, sebenarnya packagingnya bagus. After kita apply, dia juga bagus banget, kayak flawless mulus. Coveragenya medium buildable. Cuman ini tuh agak berat gitu loh. Dan after a while, ini tuh agak crack di my fine line. Dan juga aku pilih shade yang light. Kulit aku tuh bukan fair guys, aku tuh light. Tapi ini tuh kurang cerah di aku, dan after a few hours dia kayak menggelap sedikit. Dan juga untuk di Bali ini agak terlalu berat sih. So itu yang bikin ini masuk ke kategori oke. Tapi di beberapa temen aku katanya ini bagus banget sih. Jadi kalau kalian di ruangan ber-AC terus, should be okay pakai yang Rose All Day. Next, kategori oke, ini yang something human breathable. Bedanya ini sama yang ini adalah, ini for oily skin, this one for dry skin. And I have dry skin, jadi aku jauh lebih suka ini. Yang human sebenarnya sama coveragenya, natural juga. Cuman karena dia matte, jadi aku merasa agak mati gitu loh di kulit aku. But for my oily skin friends, mereka jauh lebih suka ini daripada copy paste. Next, kategori oke ada ini juga dari Clio Kill Cover Fixer Cushion. Dulu tuh Clio aku suka banget, tapi karena sekarang banyak banget saingannya, jadi ini masuk ke kategori oke. Kenapa? Number one, dia itu warnanya agak susah sih untuk kulit Indo. Aku pakai shade nomor 3, tapi terlalu putih, kayak too white, jadi agak abu-abu di kulit aku. Terus ini tuh juga hasilnya lebih matte ya. Jadi habis pakai tuh langsung set, langsung fix, nggak ada glowy-glownya sama sekali. Jadi aku merasa agak flat gitu sih di wajah. Tapi untuk ketahanannya ini sih oke. Itu sih yang bikin aku kenapa nggak pakai ini terus dan masuk ke kategori oke. Oke, yang terakhir adalah kategori yang miss. Ini tuh adalah produk yang I try to like it karena beberapa produk brand ini tuh aku suka banget. Tapi somehow the cushion just nggak bisa di aku gitu. Oke, yang pertama ada ini dari Dior. Ini aku shade 1N. Ini sebenarnya packagingnya bagus banget deh. Dan ini mahal, 1 jutaan. Kenapa ini aku masuk ke miss? Karena ini tuh tipe cushion yang coveragenya tuh super light. Terus dia itu kurang cover, tapi glowy, translucent gitu. Jadi bayangin pakai cushion ini di kulit yang misalnya ada kemerahan, urat, jerawat. Aku kayak bener-bener berusaha menyukainya. Aku pakai terus, tapi gak gitu bagus sih. Jadi menurut aku, khusus untuk cushion yang ini, not so worth it. Tapi kalau mau beli produk Dior, highly recommend. Bla
blush onnya. Itu the best blush on yang aku punya. Next yang terakhir, ini juga agak disayangkan karena ini my favorite local makeup brand juga sih, yaitu yang SK, yang Flawless Cushion Serum. Mungkin kalian kaget ya kenapa ini kurang cocok di aku. Aku juga nggak ngerti sih, padahal produk lainnya tuh kayak suka banget dan bagus banget. Jadi aku juga berharap bisa suka ini, tapi nggak bisa di kulit aku. Nah, ini tuh sebenarnya habis di-apply dia bagus banget karena kan dia tuh serum ya, jadi kayak lebih glowy, flawless, coveragenya juga tinggi, mulus. Tapi after a few hours, entah kenapa di aku jadinya muncul beruntusan gitu loh, terus juga agak crack di fine lines. Tapi ya, siapa tahu this is your favorites, kan namanya produk pasti cocok-cocokan. Jadi agak sayang aja ini kurang cocok di aku. Dan again, aku nggak menjatuhkan brand atau say bad things. Ini cuma my personal experience, cause yeah, honestly I love the powder, concealer, dan lain-lain. Cuman ini aja yang kurang cocok di aku. Okay, so that's it for best and worst cushion. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, and let me know next pengen video apa. Thank you so much for watching. Semua produk linknya ada di bawah. Langsung aja cek di description box. So see you next time. Bye!